Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2, hari ini kita masuk tema 7 ya. Subtema 1 pembelajaran 5 dengan tujuannya sebagai berikut. Tujuan belajarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Gerak dasar lokomotor di air, lalu mencari informasi dari fabel, menjabarkan karakteristik keragaman individu, terus bunyi panjang dan pendek, dan masalah terkait dengan pecahan. Oke. Mulai dari gerak dasar lokomotor dalam permainan air ini ya. Perhatikan gambar ini. Ini dia. Ya. Bermain kucing dan tikus di air. Bukan berarti ada kucing ada tikus di air, tapi ini anak bermain kucing dan tikus di air. Sama seperti bermain kucing dan tikus saat di lapangan itu ya, di darat. Bedanya ini kan dilakukan di air, tentu langkah kakinya lebih berat, nek melayu abot gitu ning banyu. Sama layaknya permainan yang membutuhkan yang dilakukan secara bersama-sama, ini memerlukan kekompakan, perlu kerjasama. Gerak berlari di dalam air, ini kira-kira gambarnya ya anak-anak. Kaki ini badannya agak doyong ke depan, sama. Secara kaki berlari juga sama, cuma ini lebih berat gitu ya. Nah, karena dia menyebabkan pindah tempat, nah ini juga dimasukkan ke dalam gerak lokomotor. Sekarang poin kedua, mencari informasi berdasar cerita fabel. Jadi ini ada tag fabel, lalu ada pertanyaan. Ini fabelnya, judulnya Bebek Selalu Hidup Rukun. Ini ceritanya lumayan panjang, ini kalau dibaca bisa lama. Ceritanya intinya begini. Nah, ini ada sebuah cerpelai dan sekelompok bebek gitu ya. Nah, intinya cerpelai ini pengen nguji itu. Tenang nggak sih katanya kok bebek itu hewan paling kompak. Maka dia mulai mendatangi satu bebek, dihasut. Tidak usah ngikuti ketuamu. Kamu tuh hanya dibodohi, gak usah ikut-ikut. Tapi gak didengerin. Dia datangin bebek lainnya lagi, ngomong sama, jangan usah ikut ketuamu, nanti gini, gak didengerin lagi. Datang bebek lainnya lagi, sama terus, gak usah digagas semuanya. Gak ada yang gagas si cerpelai ini. Akhirnya dia kecapean, karena kesana kemari menghasut gak ada yang berhasil. Cerpelai akhirnya capek sendiri. Nah, sehingga salah satu bebek mengetahuinya. Haha, cerpelai nggak akan berhasil kamu menghasut bebek saling bertengkar. Kita tuh saling percaya, wes toh, percuma gitu kan. Akhirnya si cerpelai malu sendiri. Terus dia pergi dan gak pernah kembali lagi. Jadi akhirnya teruji memang bahwa si bebek ini adalah hewan paling rukun di dunia ya. Sekarang kita coba pertanyaan ini dari cerita fabel tadi. Tokoh dalam cerita Bebek Selalu Hidup Rukun siapa tadi? Dua ya, bebek dan cerpelai. Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah ya makhluk paling rukun di dunia makanya. Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan apa tadi? Agar meninggalkan kawanannya. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka apa tadi? Ya saling mempercayai satu sama lain. Yang kelima, cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu apa tadi? Begitu kompak. Yang terakhir, cerpelai tidak pernah pergi ke permukiman bebek lagi. Kenapa tadi? Ya karena malu, gitu kan? Nah, selesai, masuk poin 3. Sekarang keragaman individu ya. Nah, perbedaan kesukaan misalkan. Kita buat tabel kesukaan teman-teman kita. Nah, ini nih. Ini adalah kesukaan atau hobi. Ada yang mengaji, baca buku, bermain game. Siapa yang senang game cah? Ayo. Berenang, berkebun. Nah, ini kita akan tulis teman-teman kita. Ini sebenarnya kalau masuk kamu data teman-temanmu gitu. Yang senang ngaji siapa? Misalnya ini Ahmad. Yang senang baca buku, Latifah misalnya. Yang senang main game siapa? Hasan. Yang senang berenang, ada 2, Ali sama Harun. Terus juga berkebun siapa? Laila dan Mira misalnya. Oke, lanjut. Walaupun berbeda karakter, tadi kan contohnya hobinya beda-beda ya. Beda karakter, beda kesukaan, kita harus hidup rukun. Kita sekarang punya gambar ini coba. Yang rukun dicentang, yang gak rukun disilang. Nomor 1, jelas tukaran silang. Nomor 2, ini ayah, ibu, kakak, adik berkumpul, berarti rukun ya. Yang nomor 3 ini juga semuanya bermain, tidak ada yang bertengkar, rukun juga. Yang terakhir, rebutan robot, ini berarti tidak rukun disilang ya.
Yang keempat, membedakan bunyi panjang dan pendek. Perhatikan gambar dan lagu berikut. Iya, ini ya. Kalau bunyi panjang pendek kita bandingkan antara misalkan bunyi alarm jam beker dengan kentongan. Ini bukan masalah keras atau lemah lah ya, tapi panjang dan pendek. Normalnya bunyi beker lebih panjang ya, kring gitu kan ya. Sampai kamu matiin akan bunyi terus kan. Tapi kalau bunyi kentongan tong 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 gitu ya. Ya sama-sama panjang, cuman kan biasanya beker lebih lama gitu ya. Kalau kentongan paling berapa kali pukul gitu kan ya. Kemudian kalau dalam lagu anak ayamku yang kok lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya kok mencari makan gitu kan. Sing panjang biasanya diberi garis bawah ya, menandakan dia dinyanyikan panjang. Udah pernah dulu ya. Oke, lanjut ke yang perlu diperhatikan. Ini dia. Misalnya kita membandingkan dua bunyi di atas antara bunyi telepon berdering dan bunyi tepuk tangan, maka biasanya bunyi telepon berdering lebih panjang daripada bunyi tepuk tangan, itu kan ya. Dalam lagu ayamku, bunyi panjang ditandai dengan garis bawah, bunyi panjang ditandai dengan titik. Terakhir sekarang menyelesaikan masalah terkait pecahan. Ini dia contoh soal. Kumpulan apel tersebut ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis 12. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian sama banyak dengan memberi garis pemisah, yaitu bisa. Poin sini ya, membagi 2 bagian, jumlah sama banyak. Sekarang dibagi 2. Nah, 12 apel ini kalau dipisah di titik 2 kan, satu kelompok isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa ini? Awas, pecahan lo ya. Dari satu kelompok dijadikan 2 kelompok, berarti pecahannya 1/2 atau setengah. Satu kelompok dijadikan 2. Nah, setengah dari kumpulan tersebut ada berapa buah? Dihitung satu kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. Contoh soal lain. Dia punya 6 buah mangga. Lalu akan membagi menjadi 3 bagian sama banyak. 6 buah mangga. Ini ya, mangganya 6 menjadi 3 bagian. Berarti harus dibagi 3 dan jumlahnya sama. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Dibagi 3 kan ya. Nah, tiap bagian melambangkan pecahan berapa? Awas lihat, melambangkan pecahan berapa? Dari satu bagian dibagi 3, namanya pecahannya sepertiga. Nah, tiap bagian ini ada berapa buah? Ada 2 buah mangga. Nah, sampai di tugas belajar anak-anak. Karena ini masih minggu awal, cukup mengerjakan PH saja. Tidak ada tugas PDR, cukup mengerjakan PH di Google Drive ini ya. Nanti anak-anak cukup mengerjakan itu saja dan tidak usah ditumpuk via WA. Maaf, ini masih bawaan PDR saja. Thanks, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.